Oke, kita lanjutin ya kuliah kita yang kemarin. Terakhir tuh membahas tentang apa namanya aturan rantai. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Materi yang kemarin minggu kemarin. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak. Oke. Kalau nggak ada, kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi ini tentang turunan implisit. Apa itu turunan implisit? Jadi maksudnya begini, kalau kita punya fungsi y ya, y, kalau kita punya fungsi y ya, nah itu y-nya itu bergantung pada x gitu. Y-nya bergantung pada ini artinya ini yang pernyataan yang ini ya ini artinya kalau y-nya itu bergantung pada x. Ini artinya arti tulisannya seperti itu ya. Jadi kita mau menurunkan y terhadap x. Tetapi y-nya itu sebagai contoh ya, jadi memenuhi persamaan seperti ini. Nah, kalau mau kita turunkan kan kita perlu tahu y-nya gitu ya, y-nya itu apa gitu dalam x ya. Tetapi kan kalau kita lihat persamaan ini, kita susah nih menentukan secara eksplisit y itu dalam x ya. Ya enggak? Coba ada yang bisa aja, ada yang bisa nggak ini y sama dengan apa dalam x? Susah kan ya? Nah, susah ini ya. Jadi maksudnya begini. Mungkin saya kali kasih ilustrasi. Ya, misalkan saya punya gini, y sama dengan gini. Misalkan saya punya fungsi y sama dengan y itu bergantung pada x ya. Nah, kemudian si y-nya itu memenuhi persamaan apa? X kuadrat gitu ya, tambah 1 misalkan. Sorry. Misalkan gini, y kuadrat ya, di y kuadrat kurangi x misalkan, tambah 1 sama dengan 0. Nah, tujuannya mau mencari apa? dy dx misalkan ya. Kita mau cari dy dx. Atau turunan pertama y terhadap x. Nah, ini kan berarti kita harus menyatakan dulu y dalam x kan. Nah, kalau kayak gini sih masih gampang ya. Kalau gini masih gampang. Ini kita punya di sini apa? Y sama dengan apa? Berarti kan y kuadrat sama dengan 1 dikurangi x gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ambil, misalkan kita ambil yang plus minus gitu ya. Ini kan plus minus ya. 1 kurangi x. Nah, ini berarti y-nya ini bisa 2 ya. Bisa yang positifnya, positif akar 1 kurangi x, atau yang negatifnya. Nah, ini kita bisa menyatakan y secara eksplisit dalam x. Nah, ini kita bisa hitung y dx ya. Nah, tapi kalau waduh, ini ada yang ini mestinya jangan pakai, pokoknya pakai email ini ya, email unsur. Kalau pakai email di luar unsur, kalau saya nggak gini aja, saya nggak ketahuan, nggak tahu, repot ya. Jadi kalau bisa sih pakai email unsur ya, biar bisa masuk sendiri. Nah, tapi kalau misalkan y-nya itu memiliki persamaan seperti ini ya, nah kita sulit ya menentukan y dalam, coba bayanginnya 5y kuadrat tambah sin ini gimana nih? Bisa nggak misalkan y sama dengan apa gitu dalam x, kan susah ya. Sedangkan kita mau mencari tuh turunannya terhadap x. Nah, ini caranya tekniknya, ada teknik yang lain yaitu menggunakan apa? Menggunakan turunan implisit. Nah, gitu ya. Menggunakan turunan implisit. Coba kita lihat. Oke, mungkin saya perlu ini ya. Jadi saya langsung di sini. Oke, langsung di sini aja lah ya. Coba kita lihat.
Ini kan kita punya persamaan ini, punya persamaannya ya. Nah, ini masing-masing ruas kita turunkan terhadap X ya. Waduh, ini kalau di admire nanti ini ya, bisa masuk kalau di admire, harus bolak-balik ke sini ya. Kalau tadi oke. Nah, ini masing-masing luas kita turunkan terhadap X ya. Ingat Y-nya itu fungsi terhadap X ya. Ingat Y-nya itu fungsi terhadap X. Oke. Berarti turunan pertama terhadap X dari 5 Y kuadrat tambah sinus Y sama dengan turunan terhadap X dari X kuadrat. Ini kita anggap sebagai penjumlahan dua fungsi yang sebelah kiri dipisah ya, dipisah-pisah. Berarti turunan dari 5Y kuadrat terhadap X, turunan dari sinus Y terhadap X. Nah, ini turunan dari X terhadap X. Nah, yang gampang nih yang ini ya. Turunan dari X kuadrat terhadap X apa? 2X. Ya, 2X. Nah, sekarang turunan dari ini, 5Y kuadrat. Nah, Y-nya bergantung pada X. Diturunkan terhadap X. Ya, itu kita bisa pakai aturan rantai ya. Ya enggak? Turunan dari 5Y kuadrat. Jadi Y-nya bergantung kepada X. Ya, berarti kan kalau diturunkan terhadap X, kalau 5Y kuadrat, jadi gini, U, saya misalkan ya, U sama dengan 5Y kuadrat. Ya, ya. Y-nya bergantung pada X. Ya, berarti du dx, kan yang mau diturunkan 5Y kuadrat, berarti du dx kan. Du dx, nah ini pakai rantai du dx, ya, ini sama dengan ya dy du kan gitu, dy du ya, kalikan du dx. Nah gitu ya. Nah dy du nya apa? Ya turunan u terhadap y kan ya, turunan y terhadap u apa? Turunan y terhadap u, berarti 10y kan ya, 10y, 10y kali oke ini du sorry du kok begini, du dy, sorry kok balik, du dy. Du dy pakai aturan rantai ya, berarti du u nya turunkan terhadap y ya, kemudian kalikan turunan y terhadap x gitu ya. DUD-nya apa? U diturunkan terhadap Y berarti 10Y. DUD ya biar. Jadi ini yang kita mau cari sebetulnya. Gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi ini Y-nya bergantung pada X. Nah, kita mau menurunkan 5Y kuadrat. Y-nya bergantung pada X. Nah, berarti kalau gitu DUDX ya. Berarti pakai aturan rantai DUDY kali DUDX gitu. Turunan U terhadap Y, DUDY, berarti 10Y kan, kali DUDX. Nah, ini makanya turunan ini, ya, jadinya ini, 10Y, DY, DX. Gitu. Nah, kemudian sinus Y, ya sama caranya, dimisalkan U-nya sebagai sinus Y. Gitu. Ya. U sama sinus Y, gitu. Ya. Nah, ini sin C-nya diturunkan terhadap X kan, ya, bergantung pada X, berarti sama kayak rantai juga, berarti du dx itu ini sama dengan du dy ya, du dy kan dy dx gitu ya. Oke ya. Nah, U diturunkan terhadap Y jadi apa? Sama dengan sinus Y diturunkan terhadap Y jadi cos Y. Cos Y ya, dy dx gitu. Gitu ya. Nah, ini jadinya yang ini
diturunkan terhadap X jadinya ini. Jadi masih ada embel-embel dy dx karena kan y-nya bergantung pada x. Kalau ini kan nggak ada, ini kan x kuadrat semua. X semua jadi 2x. Ya sebenarnya sih dx gitu ya. X terhadap x kan 1, jadi nggak bisa ditulis. Nah kemudian dy dx-nya dikumpulin yang mau kita cari. Berarti dy dx kali 10y tambah cos y sama dengan 2x. Berarti dy dx-nya tinggal 2x dibagi 10y tambah cos y. Nggak apa-apa, ini masih bergantung, masih ada nilai y-nya, nggak masalah gitu ya. Biarkan aja begini. Dan tujuan kita kan sebenarnya mencari ini. dy dx berarti sama dengan 2x plus 10y tambah cos y. Contoh lain misalkan ya. Misalkan 2 x pangkat 3y misalkan dikurangi xy kuadrat misalkan kurangi xy ya ditambah x gitu ya kurangi y misalkan sama dengan 1 misalkan ya misalkan. Nah kita turunkan, ini kan susah nih menentukan y-nya sama dengan apa, kan susah ya. Oke, jadi tujuannya kita mencari turunan dari y terhadap x. Nah ini y-nya bergantung pada x ya. Nah kita cari, kita turunkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama dulu. Nah, ini saya tulisnya jangan sini di atas. Nah ini y-nya bergantung pada x. Oke, kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan kan, satu-satu nih ya. Ini dulu diturunkan. Nah ini berarti kita anggap sebagai perkalian dua buah fungsi aja. Ada 2x pangkat 3 dan y, begitu ya. Oke, berarti kita mungkin turunkan 2x pangkat 3 dulu ya. Ya, atau mungkin saya tulis dulu lah dx dari, langsung aja lah ya, nanti kepanjangan lah ya. Jadi nanti masing-masing ini semuanya diturunkan tiap suku terhadap x. Nah yang pertama dulu, suku pertama dulu. Nah suku pertama. Nah ini berarti apa? Dianggap sebagai perkalian dua buah fungsi. Fungsi 2x pangkat 3 dan fungsi y begitu. Ya pakai turunan kan, 2x pangkat 3 dulu diturunkan jadi apa? Jadi 6x gitu ya. 6xy ya, gitu kan. Ini nggak usah deh, ya sebenarnya dx sama dx kan satu, nggak masalah, biarkan aja nggak usah ditulis. Yang penting nanti y-nya itu. Nah sekarang 2x pangkat 3 udah diturunkan, sekarang tinggal y-nya yang diturunkan ya. Ditambah 2x pangkat 3-nya tetap kan gitu. 2x pangkat 3. Nah, turunan y apa? dy dx. Nah, ini punya itu. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini dikurangi. Sekarang yang ini. Ini juga dianggap perkalian dua buah fungsi x dan fungsi y kuadrat. Ya. Berarti x-nya dulu turunkan terhadap x yang satu ya. Berarti tinggal y kuadratnya kan, gitu kan. Ditambah x-nya biarin. Nah, sekarang tinggal y kuadratnya diturunin terhadap x, berarti pakai aturan rantai jadi 2y ya. 2y kalikan dy dx karena y-nya kan bergantung pada x. Itu ya. Nah, sekarang yang ini kurangi. Ini juga dianggap perkalian dua fungsi x dan y. X-nya dulu diturunkan satu, berarti satu kali y. Y kan gitu. Ditambah x-nya sekarang dibiarkan, y-nya yang diturunkan, berarti x kali dy dx gitu. Gitu ya. Nah sekarang yang ini turunkan, ditambah ya, nanti turunannya apa? Satu ya, satu. Nah, ini udah ini aja kan. Nah, terus sekarang yang ini
Cuma y-nya doang, berarti diturunkan terhadap x, berarti apa? dy dx. Sama dengan berapa? 1 diturunkan 0. Ya, 1 diturunkan berapa? 0 ya. Ya, 1 diturunkan 0. Nah, sekarang yang ada dy dx-nya dikumpulin. dy dx dy dx yang ada dy dx berarti 2x pangkat 3. Terus ini ya, minus 2x minus 2x terus minus x. Yang ini ya, minus x ya. Terus yang ini minus 1. Ya. Itu yang 2x pangkat 3y turunannya harusnya 6x pangkat 2y bukan, Kak? Oh iya betul, iya. Oke, ya. Ini ya, oke ya, betul. Kurang 2. Iya betul, Kak. Nah, kurang 2 ya, makasih. Itu ya, oke, makasih. Yang ini minus, nah yang ini minus 1 ya, minus 1 yang ada ddx-nya dikumpulin. Nah yang nggak ada ddx-nya dikumpulin aja ke sebelah kanan ya, ke ruas kanan yang nggak ada ddx-nya. Ya, udah betul belum ya, x pangkat 3 dikurangi 2 x kurangi x kurangi 1 ya. Kayak yang nggak ada ddx-nya disekinin aja sebelah kanan gitu ya. Berarti 6x kuadrat 6x kuadrat y kurangi y kuadrat gitu ya, kurangi y kuadrat. Oke, ini kurangi y plus jadinya ya, ini kan tadinya minus, di sini jadi plus, pindah yang ini minus y jadi plus y, yang ini plus jadi minus. Nah gitu ya, jadi nanti kita dapat dy dx-nya dy dx-nya ini sama dengan ya minus 6x kuadrat y ya tambah y kuadrat ditambah y kurangi 1 dibagi 2x pangkat 3 dikurangi 2x ya kurangi x kurangi 1. Ini ya dapat ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, contoh lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi nih, y kuadrat misalkan x ditambah sinus y kuadrat kurangi x kuadrat. Nah, ada yang mau coba nggak? Ini sama dengan 0. Nah, ini ddx-nya gimana nih? Ini bergantung pada x. Nah, ada yang mau coba nggak nih? Dx-nya apa nih? Ada yang mau coba nggak? Coba ya, kita coba. Berarti kan oke lah, satu-satu lah. dx. Nah ini saya kalau yang ini saya tuliskan ini aja biar soalnya nggak panjang ya. Ini kan kalau mau menyatakan y dalam x kan susah ya, apalagi ada ini y-nya y kuadratnya masuk ke sinus. Jadi y kuadrat x ya, kemudian ditambah turunan dx ya dari sinus y kuadrat x kurangi x kuadrat ya, turunannya 0 ya. Oke. Nah paling kita yang agak susah yang ini nih ya, nah yang ini nih mungkin
Kalau ini sih gampang nih ya. Mungkin kalau yang ini nih. Oke, mungkin kita perlu lihat yang ini. Ya. Oke, misalkan U sama dengan, mendingan pindah ke ini aja deh, ke kertas berikutnya, paper berikut. Kita mau ngitung yang ini. Kalau ini gampang ya. Kalau yang ini gampang. Jadi misal U-nya sinus Y kuadrat kurangi X kuadrat. Ya. Oke. Kenapa ini? Suka kayak gini nih. Nah, kayak bisa. Do you want to say cancel? Nah, ini kan kita mau nurunin ini ya. Oke. Misalkan lagi aja lah ya. V-nya yang disinuskan ya. Sinus berarti Y kuadrat kurangi X kuadrat. Ya sebetulnya sih langsung ya, cuman barangkali bingung saya pakai ini ya. Ini bisa langsung ya, cuman nggak apa-apa lah. Nah, kita mau cari du dx kan ya. Turunan dari sinus Y kuadrat kurang X kuadrat. Berarti dari sini kita punya U sama dengan sinus V. Ya. Berarti du dx itu sama dengan pakai aturan rantai, jadi du dv ya, du dv ya kalikan dv dx. Nah gitu ya. du dv-nya apa? Du dv-nya berarti ini U turunkan terhadap V, U-nya sinus V berarti cos V. Cos V kali dv dx-nya. Nah, ini dv dx-nya apa berarti? dv dx-nya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. dv dx-nya apa? Ini. V-nya Y kuadrat kurang X kuadrat. Berarti apa dv dx-nya? Ada yang bisa jawab? 2Y 2Y dy per dx min 2x bukan Pak? Oke, iya betul. 2Y dy dx, ya betul. Dikurangi 2x, kan gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan, saya ini taruh depan ya, biar nggak salah paham. Kali ini kalikan V. Jadi 2Y, oke. dy dx. Ini sebenarnya bukan per sih ya, bukan dy per dx ya. Beda ini. Kalau diferensial mungkin dy per dx. Ini turunan. Jadi kan kayaknya kurang pas juga kalau dy per dx. Saya bilangnya dy dx aja lah ya. Ini 2x. Ini jadi cos dari V. Cos Y kuadrat kurangi X kuadrat. Oke, nah sekarang balik lagi ke yang tadi. Nah, ini ya. Berarti yang ini turunan dari ini apa? Y kuadrat dulu ya diturunkan. Misalkan jadi 2Y dy dx 2Y dy dx ya, kalikan X gitu ya. Ya kan? Ditambah, sekarang Y kuadratnya dibiarin, Y kuadrat terus turunan X 1 kan ya. Gitu. Ditambah, tadi ini tuh 2Y ya, 2Y dy dx kan gitu ya. 2Y dy dx ya, kurangi
2x, gitu kan ya. Cosinus y kuadrat kurangi x kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Ini benar ya. Ini kan cos y kuadrat kurangi x kuadrat. Tuh, ini kan turunannya cos, terus yang di dalamnya turunin jadi 2y dx kurangi 2x. Ya. Nah, terus yang ada dx-nya dikumpulin. Yang ada dx-nya dikumpulkan jadi, aduh, saya harus bolak-balik ya. Ingat-ingat ya, tuh ingat-ingat nih ya. Saya ingat-ingatnya jadi kuadrat x. Ini suka kayak gini nih, nah bisa nih. Berarti nanti dy dx ya. Apa sih tadi y kuadrat x ya? Y kuadrat x y kuadrat dx berarti x ya. Berarti 2y ya. 2yx gitu kan ya. Terus yang ini ya. Yang ini kan 2y. Berarti tadi itu tandanya tambah ya. Ditambah saya soalnya sambil ngawang-ngawang ini. Harus bolak-balik. Ini bolak susah lagi. Berarti sini 2y cos y kuadrat ya kurangi x kuadrat. Ini ada dx ya. Nah, yang nggak ada dx-nya berarti kan tadi itu turunannya y kuadrat x. Berarti minus y kuadrat ya. Minus y kuadrat sini plus 2x plus 2x. Oh, nggak cukup tempatnya. Saya kecilin biar cukup. Ini berarti sama dengan tadi kan y kuadrat x berarti minus y kuadrat. Minus y kuadrat. Yang ini minus kan tadi sebelah kiri, pindah sebelah kanan. T2x cos y kuadrat kurangi x kuadrat. Ya. Ya berarti dx-nya sama dengan minus y kuadrat ya ditambah 2x cos y kuadrat kurangi x kuadrat gitu kan dibagi ini 2yx atau 2xy ya ditambah 2y ya cos y kuadrat kurangi x kuadrat gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung nih ya. Nah kan dari sini tuh nih yang ada dx-nya kan apa? Yang ada dx-nya kan 2y dan 2y dan 2y cos x kuadrat ya. Nah, oke. Benar ya? 2y 2y benar ya? 2y. Benar ya? 2yx ya. 2yx dan 2y cos ya. 2x dan 2y cos. Betul ya? Nah, yang nggak ada cosnya, yang nggak ada dx-nya y kuadrat dan minus 2x. Berarti kalau ke sana jadi minus y kuadrat tambah 2x gitu. Ini kenapa lah? Suka kayak gini nih.
Lalu nih, suka bermasalah begini nih. Ya begitulah ya, ini saya susah bukanya nih ya. Nanti kalau ada yang saya salah tulis, dicek lagi aja. Ya. Yang jelas seperti itulah ya, ini dari sini kan gampang sebenarnya mengumpulkan dy dx ya. Nah, ya udah gitu ya. Oke ya, ini susah dibukanya nih, saya nggak tahu kenapa nih. Dah, oke lanjutin ya, itu beberapa contoh. Nah, sekarang berlanjut ke turunan dari fungsi inverse. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalkan punya ini f inverse gini ya, jadi f inverse f min 1 ini inverse dari fungsi f. Nah, ini kita bisa turunkan ya. Turunkan ya. Oke. Itu nggak bisa Nah, kenapa rumusnya seperti itu? Gini. Y sama dengan f inverse x. Nah, gitu ya. Nah, si f min 1 ini inverse dari fungsi f. Nah, kita mau mencari turunan dari ini, dx-nya, turunan dari fungsi inverse-nya. Nah, ini pertanyaannya gini. Oke. Nah, ini y sama dengan f inverse ini, ya. Coba kalau tanda min satunya dihilangin jadi apa? Ini sama saja dengan apa coba? Ini sama saja dengan apa? X sama dengan ini bukan satu, ini bukan pangkat inverse ya. Udah belajar inverse kan? Oh, udah belajar inverse kan kemarin fungsi inverse? Sudah. Nah, ya, oke. Berarti ini X sama dengan apa? F ya bukan. X sama dengan FY kan begitu kan ya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita turunkan. Nah, masing-masing ruas kita turunkan ya. Nah, ini masing-masing ruas kita turunkan. X diturunkan terhadap X. Jadi apa? 1 kan? Ya. Nah, kemudian FY diturunkan terhadap X. Pakai aturan rantai lagi ya. Karena di sini Y-nya kan bergantung pada X ya. Berarti gimana? Kalau pakai aturan rantai. Gimana? D ya, gimana? Gimana ya turunan dari FY terhadap X? Ayo, pakai aturan rantai. Y-nya bergantung pada X. Gimana? Ini diturunkan terhadap X, FY. Ya, coba ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? FY diturunkan terhadap X pakai aturan rantai. Ya? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? FY diturunkan terhadap X pakai aturan rantai. Masa nggak ada yang jawab dari 84 orang nih? Ayo. Coba. Feby Ayu ada nggak? Feby Ayu ada? Mana nih Feby Ayu? Feby Ayu mana, ada nggak? Wah, nggak ada Ini keluar malah Feby Ayu. Desi Fitria, ada nggak? Saya, Pak. Gimana? Desi, jawab. Coba, nggak apa-apa salah juga. Ini FY diturunkan terhadap X pakai aturan rantai, jadi gimana?
dy per dx bukan Pak? Ini turunan FY diturunkan terhadap X. Y-nya fungsi dari X. Ya, ada gini aja deh. Malah kalau bingung gini. Ayo dong berpikir. Nih, saya misalkan dulu. Misal U Oke, tadi siapa? Fitri ya. Tapi yang mau langsung ya kalau gitu. Nah, oke lah, nggak apa-apa lah. Coba Fitri tadi gimana Fitri? Ini X kan ini mau diturunkan nih persamaan yang ini ya. Masing-masing ruas diturunkan terhadap X. X diturunkan jadi 1 terhadap X. Fitri muncul lagi Fitri yang tadi. Fitri apa tadi yang tadi barusan? Nah, ya gimana coba? Ini berarti diturunkan terhadap X jadi gimana? dy per dx. Ini gitu? Iya. Yang apa iya begini? Ini FY diturunkan terhadap X, Y-nya bergantung pada X. Ada yang bisa bantu nggak? Kurang F aksen Y bukannya Pak? Kurang apa gimana? F aksen Y dy dx. F aksen Y, dy, dx. F aksen Y itu artinya apa? Iya tadi siapa? F aksen Y itu artinya apa? Turunan F Y Pak. Terhadap apa? Turunan F Y terhadap Y. Nah ya begitu kan. Pakai aturan rantai ini siapa ini namanya? Adit ya Pak. Iya kan dipakai aturan rantai. DFY, ya kan? DFY, DY, kan gitu. Kan pakai aturan rantai. Kalikan DY, dx. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dari sini kita punya, kan kita tujuannya cari dy dx. Nah, berarti dy dx sama dengan, begitu kan? 1 dibagi, nah ini DFY dx gitu ya. Ini saya boleh nulisnya begini ya, karena posisinya di bawah ya, nanti tumpuk-tumpuk ya, takut salah paham nanti ya. Jadi saya pernya pakai garis miring. Nah gini ya, dapat. Nah DFY dx apa nih? F-nya itu kan apa nih? F-nya sama dengan X kan? Ya berarti ini sama saja nulisnya begini. 1 per dx dy. Gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, dapat kayak gini ya. Ya. Ini nggak biasa nih. Ini saya dibuka nggak tahu kenapa ini. Oke, coba kita cari soalnya dulu. Soalnya nggak bisa dibuka ya. Nah, bisa nih. Nah, contoh misalkan. Gini, misalkan saya punya Y sama dengan X pangkat 2 tambah X tambah 1 ya. Oke, atau sebentar. Gini. Saya yang diketahui fx-nya. Kalau di sini yang diketahui fx. Ada fungsi f, nah fx-nya sama dengan ini. Nah, gini. Okay. Nah, pertanyaannya adalah turunan dari fungsi inverse ini.
turunan dari fungsi inverse ini. df inverse x dx turunannya ya. dx dari f inverse. Nah, fx-nya kayak gini. Nah, Anda diminta cari turunannya. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Gimana? Ada yang mau coba? Ada? X-nya kayak gini. F inverse-nya kayak gini. Gimana? Ada yang mau coba nggak? Coba ya. Misal Y sama dengan F inverse X. Ya. Nah, maka ini sama saja dengan X sama dengan FY kan? Ya. Itu ya. Nah, ini berarti nanti ya D dx turunannya yang ini kan ya. F inverse X itu sama dengan, nah ini 1 dibagi dx dy ya, dx dy. Nah dx dy-nya berapa? Dx dy-nya gimana? Ini sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nih, ini f-nya. Terus x-nya itu ini, x-nya sama dengan fy. Berarti dx dy x diturunkan terhadap y jadi apa? Dx dy-nya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ganteng banget ya. Tunjuklah. Apa nih ya? Tenang aja, takut nggak masalah. Coba salah nggak apa-apa. Jangan takut. Coba mana nih? Fatin, Wulansari. Fatin, mana Fatin? Iya, Pak. Nah, Fatin. Santai aja, Fatin. Nih, Fatin, dx dy ya berapa? Ini diketahui fx-nya ini. X tambah X tambah 1. Terus X kan, kalau kita punya ini, Y sama F inverse X, berarti X-nya sama dengan F, Y. Berarti dx dy apa? X diturunkan terhadap Y. X-nya sama dengan FY. Berarti dx dy-nya apa, Fatin? Sebentar, Pak. Tinggal dilihat aja, berarti dx dy-nya apa? DFY. Apa? Enggak, langsung ini. Langsung aja apa? Ini fx-nya sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. X-nya sama dengan FY. Saya sebenarnya sengaja ngasih pertanyaan ini. Anda bingung nggak gitu? Anda jangan dihafal ya. Coba lihat definisi segala macam ya lewat konteksnya. Lihat konteksnya. Coba X-nya sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Anda jangan terpengaruh dengan variabel Y, X, kayak gitu-gitunya ya. Coba lihat. Fx-nya sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. X-nya sama dengan FY. Berarti turunan X terhadap Y, X nih. X-nya sama dengan FY. Fatin, jangan tutup ya. Fatin di mana, di rumah atau di kosan, Fatin? Di rumah. Di mana? Di mana, Fatin? Di mana? Rumahnya di mana? Di Ngawi. Oh, di Ngawi ya. Lumayan jauh ya. Ya, Fatin. Nah, Fatin coba lihat.
X sama dengan FY. FY-nya apa sih? Berarti F-nya berarti apa? 2X. FY enggak, FY itu berarti apa? FY sama dengan apa berarti? X. FY sama dengan apa? Ini ini jangan bingung-bingung. Ini X sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1, berarti FY sama dengan Y kuadrat plus Y plus 1. ingin saya nanya Fatin. Nanti dulu. Kalau Fatinnya perlu bantuan baru saya minta bantuan. Fatin. Kuadrat plus Gitu. Kenapa bingung-bingung Fatin? Jangan dijawab dulu Fatin. Berarti DX DY apa? Berarti DX DY, Fatin? Ayo, X sama dengan FY. FY-nya Y kuadrat tambah Y tambah 1. Berarti DX DY, X diturunkan terhadap Y jadi apa, Fatin? Tinggal Y dilihat aja. kuadrat plus Y plus 1. DX DY apa? X 2Y. diturunkan apa? Berapa? 2Y. Oke. 2Y. 2Y. Ya. Sudah? Sudah? Fatin? Ini diturunkan terhadap Y. Ini kan berarti Plus 1. Plus 1. Begitu. Ya, makasih Fatin. Betul. Jangan bingung-bingung jangan lihat X, jangan bingung sama X dan Y-nya ya. Kalau di sini X-nya inputnya, di sini jangan bingung ya. Ya, oke, makasih Fatin. Berarti jadinya 2Y tambah 1 begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang berapa nilai turunan dari nanti? Kayaknya mendingan maaf ya, ini saya ganti pangkat 3 aja ya. Nanti cara kerjanya sama kok ya. Kalau gitu nanti yang ini, kalau yang ini. Nah, yang ini berarti ini pangkat 3 ya, sama aja ya, nggak masalah. Oke, ini pangkat 3. Dan ini Y kuadrat ya. Cara kerjanya sama ya, cuma ganti ini aja. Berarti ini 3Y kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti ini 3Y kuadrat. Yang ini berarti 3Y kuadrat. Nah, ini nggak apa-apa dalam Y. Ini kan turunan F inverse X terhadap X, tapi di sini dalam Y nggak masalah ya. Tidak apa-apa ya. Karena memang kan susah mencari inverse fungsi ini ya. Jadi dibiarkan saja 3Y kuadrat ya. Tambah 1. Biarin aja nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapakah nilai dari turunan F inverse X ya ketika X-nya sama dengan 1. Nah, langkahnya gimana caranya? Sedangkan di sini nggak ada X, adanya Y. Ya, gimana caranya? Kira-kira. Berarti cari nilai Y kan? Ya. Cari nilainya Y-nya berapa kalau X-nya 1. Gitu kan? Y-nya berapa kalau X-nya 1 kan begitu. Ya. Di sini kan nggak dalam X, dalam Y. Berarti cari nilai Y-nya dulu. Artinya kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Oke, gimana? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 0 bukan, Pak? 3 bukan, Pak? Kenapa 0? Kenapa 0? Ada yang 0, ada yang 3 nih. Yang benar yang mana ini? Kira-kira yang benar yang mana? 0 atau 3? Nah, oke, satu-satu dulu. Yang jawab 0 dulu. Kenapa jawabannya 0? Siapa tadi yang jawab 0? Saya, Pak. Nah, namanya saya. Rahayu, Pak. Maaf. Nah, Kalau namanya? kalau saya itu Rahayu?
Iya, Rahayu, Pak. Ya, gimana? Panggilannya Sat- apa? Rahayu, Pak. Ya, Rahayu. Kenapa jawabannya 0? 1 dibuat jadi persamaan 1 sama dengan 3Y kuadrat ditambah 1, terus 3Y kuadrat sama dengan 0, jadi Y-nya 0. Kenapa 3Y kuadrat? 3Y kuadrat kan dx. 3Y kuadrat tambah 1 kan dx dy. Emang di dx dy-nya berapa nilainya? Ini kan x. Nah, lihat ini x sama dengan 1. Ya, kok kenapa pakainya 3Y kuadrat? Kenapa? Atau jawaban yang lain tadi yang jawab berapa tuh tadi 3 apa ya? Yang jawab 3 sih gimana? Atau ada yang punya jawaban lain? Saya izin menjawab. Ini siapa? Resa. Ya, Resa. Gimana Resa? X-nya dimasukin ke persamaan yang ini bukan Pak, yang X sama dengan Y pangkat 3 ditambah Y ditambah 1. Jadi 1 sama dengan Y pangkat 3 ditambah Y ditambah 1. Jadi 0 sama dengan Y pangkat 3 ditambah Y. Min Y sama dengan Y pangkat 3. Gitu bukan Pak? Oke, ya. Jadi coba lihat nih pakai yang ini nih, pakai yang ini nih, ya. Tuh pakai yang ini ya. Jadi kalau gitu kan X sama dengan FY, X sama dengan FY kan ya, X sama dengan FY sama dengan ini kan. Ya udah saya tulis lagi di sini lah ya. Ini kan sama dengan apa? Y pangkat 3 ditambah Y ditambah 1 ya, tambah 1. Nah gitu kan, X-nya kan 1, berarti 1 sama dengan Y pangkat 3 ya, tambah Y tambah 1 iya. Nah berarti ini jadinya berapa? Ini coretkan lah gitu ya. Jadi kita punya apa? Y pangkat 3 ya, ditambah Y itu sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Itu kan. Nah, berarti ini kalau kita faktorkan jadi Y kuadrat ditambah 1. Ya, sama dengan 0. Nah, yang ini pasti positif ya. Nggak mungkin 0 nih. Ya, 0 kan ini pasti positif. Berarti kalau gitu yang 0 berapa? Berarti yang pasti nanti yang 0 Y-nya kan gitu. Berarti nanti dapat Y sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ini berapa? Jadinya jadi ini sama dengan berarti Y-nya 0 berarti ya. 1 dibagi 3 kali 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan berapa? 1. Gitu ya. Jadi turunan F inverse X di X sama dengan 1. Oh, kok saya nulisnya di sini ini ya. Di sini ya. Jadi sama dengan pakai rumus yang ini ya. 1 dibagi 3 kali 0 kuadrat ya, ditambah 1 sama dengan 1. Itu ya. Bisa dipahami enggak? Nah, gitu ya caranya. Oke. Jadi dengan formula ini ya. Jadi dengan formula ini Anda nggak perlu repot-repot lagi mencari F inverse-nya apa gitu ya, untuk mencari turunan F inverse ya. Pakai formula ini Anda nggak usah repot-repot lagi. Dan memang nggak semua fungsi kita bisa nyatakan apa fungsi inverse secara eksplisit.
kayak ini kan susah nih ya. X sama dengan berapa gitu ya. Dalam Y kan susah ya. X sama dengan apa dalam Y kan susah. Ya. Kalau fungsi F-nya kayak gini, cari inverse kan ini susah. Sedangkan kita mau cari turunannya. Kalau pakai formula ini jadi lebih mudah, simple. Kayak gitu. Dan kita nggak perlu mencari nggak harus mencari fungsi inverse-nya secara eksplisit seperti apa gitu, nggak perlu, nggak usah ya dengan formula ini. Ya lanjut. Nah nanti turunan fungsi inverse ini banyak manfaatnya ya untuk ini, misalkan untuk menentukan turunan fungsi logaritma kayak gini. Nah ya, ini sangat bermanfaat, fungsi logaritma, fungsi pangkat, terus fungsi yang X pangkat R tadi ya, yang kemarin yang belum dibuktikan, yang R ini bilangan real, terus inverse dari fungsi trigonometri gitu ya. Ini sangat bermanfaat ya untuk menentukan turunan-turunan fungsi seperti ini. Nah ini turunan fungsi logaritma ini ya, coba kita lihat nih ya. Ini kita menentukan turunan dari B log X, B-nya positif, X-nya juga harus positif. Nah ini turunannya itu nanti 1 per X ln B, logaritma natural B, gitu ya. Ya turunannya seperti ini. Dulu waktu di SMA udah dapat belum turun dari logaritma? Dulu waktu di SMA sudah pernah dapat belum? Belum, Pak. Ya, kita coba. Ya, nah sekarang kita coba ini. Tahu logaritma kan ya? Tahu kan? Tahu logaritma kan? Halo? Tahu ya, oke. Yang tahu satu orang, soalnya yang jawab satu orang sih. Itu ya, kita cari turunannya ya. Misalkan Y sama dengan B log X ya. Ini B-nya positif ya. X-nya juga positif. Oke. Tujuan kita adalah mau mencari DY dx gitu. DY dx. Oke. Nah, wah ini susah nih, nggak tahu nih ya. Bingung nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini sebenarnya artinya sama dengan apa? X sama dengan apa? Coba. B pangkat Y, Pak. B pangkat Y, oke. B pangkat Y ya, benar ya? B pangkat Y. Tapi sebentar, ini juga kita susah ya. Bentar ya. Bentar. Kalau gitu sebentar. Ini tanda dulu. Ini biasa ini kayak gini. Tuh, sekarang kayak gini nih. Apa ini? Tahan dulu. Saya pindah ya. Ini suka kayak gini nih. Oke lah, sini lah. Saya lagi aja ya. Tadi itu Y sama dengan ya B log X, B-nya positif, X-nya positif. Oke. Oh ya, saya baru ingat sebentar. Ini kayaknya ini agak teknis, saya mau lihat langsung di ininya aja ya, soalnya agak panjang, saya nggak sempat tuliskan di sini. Di sini aja lah ya. Karena kita harus membuktikan ini dulu. Nah ini.
Sekarang saya lihatin aja di sini ya. Ini agak panjang, nulisnya lama. Cuman ini kok nggak mau dibuka ya. Oke, jadi gini. Jadi kita yang pertama membuktikannya ln x-nya dulu, gitu ya. Kita buktikan pertama ln x-nya dulu. Tahu ln x-nya ya? Tahu ln x kan? Logaritma natural x. Ini kok nggak bisa dibuka ya? Jadi menghambat nih jadinya nih. Tahu logaritma natural x? Jadi logaritma natural x itu sama dengan apa? Logaritma yang bilangan pokoknya berapa? B-nya berapa? Logaritma yang bilangan pokoknya E. Ya. Nah, gitu. E itu berapa? Nah, ini E. E ini diperoleh dari sini, di limit ini. Ini Anda terima aja dulu lah ya. Ini agak teknis sih, hitung ini. Soalnya Anda kalau membuktikan ini pakai alat lain ya. Jadi itu sekitar 2, ini yang ini sekitar 2,7-an lah ya. Ini sekitar 2,7 sekian lah ya. Sekitar 2,7 sekian. Ya ini sementara ini Anda terima dulu limit ini. Atau sebetulnya Anda bisa buktikan sih limit ini. Oh belum, nanti paling pakai kalau Anda udah dapat L'Hopital. Kemarin udah pernah bahas belum ya kayaknya, belum pernah ngitung limit kayak gini ya. Ini nanti kita pakainya pakai L'Hopital. Nanti L'Hopital pakai turun nantilah. Anda belum dapat alatnya. Jadi sementara Anda terima dulu. Kalau limit V mendekati 0, 1 tambah V pangkat super V itu sama dengan itu 2,7. Nah, ln x itu adalah logaritma yang bilangan pokoknya E, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi kita akan menurunkan dulu logaritma natural x, ln x, gitu ya. Oke. Dx ln x, lihat ya. Oke. Pakai definisi turunan ya. Berarti ln x tambah h kurangi ln x. Kemarin yang fx tambah h kurangi fx per h kan. Berarti ln x tambah h kurangi ln x per h. Gitu ya. Nah, kalau logaritma kan kalau kurang ini jadi kayak gini ya. Jadi per kayak gini. Ln x tambah h per x. Hanya ini ya. Ya. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini kan. Ya. Yang ini. Per h-nya kan per h sama saja dengan dikalikan 1 per h. Gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian ini x tambah h per x berarti 1 tambah h per x. Nah, kemudian h per x-nya dimisalkan. Nah, misal di sini v-nya itu h per x. H per x. Ya, berarti kan h per x v, berarti h-nya apa? H-nya kan jadi h-nya sama dengan v kali x, ya. Nih, ya. Ya, h per x-nya v berarti h-nya adalah v kali x. Limitnya tetap v mendekati 0. Nah, ini kan yang jadi variabel yang dilimitkan v-nya ya. Berarti x-nya kan sebagai konstanta. Jadi super x-nya keluar, ya, super x-nya keluar, tinggal limit v mendekati 0 super v ln 1 tambah v. Nah, kalau sifat logaritma apa? Ini super v bisa jadi pangkatnya ini ya. Pangkatnya 1 tambah v, ya. Ya enggak? Jadi super v ln 1 tambah v, jadi super v-nya masuk ke pangkatnya jadi 1 tambah v. Gitu, ya. Berarti kita punya sekarang limit v mendekati 0 ln ini. Nah, ini karena ln itu fungsi kontinu, ya. Karena ln itu fungsi kontinu, logaritma tertentu fungsi kontinu. Ingat waktu kekontinuan di fungsi komposisi ya. Ingat ya kemarin waktu di kontinuan fungsi komposisi, maka limit v mendekati 0-nya bisa masuk ya. Limit v mendekati 0-nya bisa masuk ke ini. Jadinya ln limit dari 1 tambah v pangkat super v mendekati 0. Nah, ini tadi berapa yang ini nilainya? Ini nilainya sama dengan E ya. E. Berarti ln E. Ln E itu apa? Ln E berarti apa? Berarti kalau gitu ln E sama dengan ya E log E. E log E. E log E berapa? 1 kan? Ya. Berarti ini sama dengan 1. Berarti tinggal 1 per x kali 1. Per x kali 1. Seperti itu. Ya. Jadi turunan ln x itu sama dengan 1 per x gitu ya. Ya. Nah,
Jadi sebetulnya yang dibuktikan ini dulu. Sebetulnya yang dibuktikan adalah ini dulu, gitu ya. Nanti baru kemudian yang ini. Nah, sekarang kita buktikan yang secara umum sekarang, gitu. Ya Allah, ini nggak bisa dibuka. Ya udahlah, buka lagi. Nggak tahu kenapa. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Saya belum suka kayak gini nih. Nggak tahu kenapa ini. Saya buka lagi nih berarti. Nah, sekarang kita baru tadi udah kita hitung kalau y-nya ln x ya. Atau ini log x ya. Itu turunannya adalah dy dx ya. Dy dx sama dengan super x. Dy dx sama dengan super x. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lebih umum sekarang y sama dengan ini e ya. Paling nggak jelas. Nah, sekarang secara umum bilangan pokoknya bukan e tapi b. db log x ya. Ini b-nya berarti positif ya. B-nya positif. X-nya positif. Ini b-nya nggak bagus, kurang bagus ya. Ini b. Gitu ya. Nah, kita menurunkan ini ya. Secara umum kalau bilangan pokok b-nya e super x. Nah, kalau b log x gimana? Nah, ini berarti sama dengan ini sama saja dengan apa? Y sama dengan b log x tadi sudah dijawab. Ini x sama dengan b pangkat. Oh enggak, sorry, pakai aturan rantai aja. Oke, pakai aturan rantai. Pakai aturan rantai aja. Ya. Oke, ingat gak waktu dulu SMA? Ini sama dengan apa? Y sama dengan, kalau mau pakai ln semua jadinya apa? Kalau ini berarti ln x, terus jadi apa? Ingat nggak dulu? Ln x apa? Kalikan sesuatu atau bagi sesuatu? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Y sama dengan ln x dibagi sesuatu atau dikali sesuatu? Apa? Sesuatu apa? Kalau bagi sesuatu apa? Oke, bagi ln b. Siapa yang jawab ini? Yang jawab siapa? Siapa? Resa suaranya kecil deh. Ya, oke. Ya. Nah, berarti Nisa. Iya, Nisa. Oke. Ya. Berarti sekarang nih ya, berarti sekarang jadinya y ln x ya. Oke. Berarti ini jadi sama dengan y ln x per ln b ya. Ln b-nya sebagai konstanta. Ini kan boleh juga saya tuliskan begini. 1 per ln b gitu ya. Ln b kali ln x gitu ya. Nah, ini konstanta ini ya. Konstanta kan. Nah, gitu. Berarti dy dx-nya apa kalau gitu? Dy dx sama dengan dy dx sama dengan apa? Hah? Ln b 1 per ln nya kan konstanta, dikeluarkan aja ya. 1 per ln b gitu kan. Kalikan dy dx. Kalikan dy dx. Kalikan dx dari ln x. Ya. X. Dx dari ln x apa? Seper x ya. Nah, ini kan seper x. Berarti 1 per ln b ya. Kalikan seper x. Nah, kita dapat akhirnya apa turunannya? 1 per x ln b gitu ya. Nah, ini dapat nih turunan daripada ini ya. Tinggal tambah embel-embel ini di bawahnya nih, di penyebutnya ln b gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita perluas lagi. Ya, sekarang kita perluas lagi. Y-nya sama dengan B. Ya, Y-nya sama dengan B kali log U. Nah, U-nya itu fungsi terhadap X. Ya, U-nya itu fungsi terhadap X. Nah, kira-kira dx-nya bagaimana? Cara mengerjakannya gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya kira-kira? Gimana? Cara jawabnya gimana? Pakai cara apa? Halo? Ada yang bisa? Oh, nggak ada yang bisa jawab. Salah nggak apa-apa. Cara jawabnya gimana? Ini U-nya fungsi terhadap X. Ya, gimana? Tadi kalau X per X, kalau B log X, 1 per X log B. Nah, sekarang log U. U-nya fungsi terhadap X. Jadi contohnya maksudnya begini nih. Y, misalkan 2 log, misalkan nih, X kuadrat ditambah 1. Ini maksudnya contohnya kayak gini. Jadi ini sebagai U-nya. U-nya itu fungsi terhadap X. Nah, oke. Sekarang cara menghitung turunannya gimana? Pakai apa? Alatnya apa? Alat bantunya. Aturan rantai bukan, Pak? Oke, siapa yang jawab ini? Aditya, Pak. Adit, coba terusin Adit, coba. dx sama dengan, betul pakai aturan rantai. Silakan dilanjutkan. Adit. DYDU. Oke, DYDU. DYDU, kemudian Adit, ya. DU DX. Teruskan, Adit. Nah, sekarang turunan Y terhadap U. Teruskan, Adit. 1 per U bukan, Pak? 1 per U, kan ya betul, diturunkan terhadap U, kan Y-nya. Terus 1 per? Iya. 1 per? Y, 1 per apa? 1 per X12. 1 per U. U-nya doang, U-nya aja. U lon B. Oke, U lon B, betul. U lon B, ya. Terus kalikan DU dx. Gitu ya. Oke, betul Adit. Adit angkatan berapa? 2021? 21, Pak. Oke, ya begitu ya, betul ya. Itu caranya pakai aturan rantai gitu. Ya. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Makanya kita dapat mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya, dapat ini ya. Ini dapat. Kita udah dapat semua ya. Nah, sama kan ya? Nah, itu sama. Dapat semua. Nah, ini tentang turunan fungsi logaritma ya. Ya, contohnya gampang lah ya. Contohnya mau contoh apa? Contohnya ini aja nih ya. Yang ini aja ya. Contohnya ini aja nih ya. Yang paling susah daripada kalau ini kan gampang-gampang. Nah, contohnya misalkan ini. Ya, tinggal ngikutin aja rumusnya ya. dy dx ya sama dengan apa berarti? 1 per ya 1 per ini kan ya. 1 per X kuadrat ya. 1 per X kuadrat ditambah 1. Tinggal kalau mau ngitung rumus ini kan gampang ya, ini sebagai U-nya kan. Berarti ln berapa? Ln 2. Ln 2 ya. Ln 2 dikalikan apa? Turunannya du dx, U-nya kan ini. Berarti du dx apa? 2x ya. Kalikan 2x gitu kan. Jadi sama dengan 2x dibagi X kuadrat ditambah 1 ln 2 gitu ya. Oke, ln
gitu ya, gampang ya. Gitu. Oke, sekarang berikutnya ke fungsi pangkat. Fungsi pangkat, nah ini fungsi pangkat. Nah ini fungsi, tapi mungkin sebelum sampai fungsi pangkat kita mau buktikan ini. Membuktikan ini, yang ini. Nah, kita ke tas yang lain saja. Nah, kita membuktikan ini, akhirnya kita belum membuktikan ini, Y sama dengan X pangkat R. R-nya bilangan real, sembarang bilangan. Kita kan kemarin baru membuktikan R-nya itu bilangan asli ya. Sekarang, kalau R-nya bilangan real, kayak gimana gitu. Nah, caranya itu pakai ini, pakai alatnya itu pakai turunan logaritma. Nah, kira-kira caranya gimana? Yang bisa jawab nggak? Gimanain dulu? Ada yang bisa jawab nggak? Pakainya alatnya pakai turunan logaritma yang tadi. Coba ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang mau coba? Caranya gimana? Pakainya logaritma, turunan logaritma. Nah, ada yang mau coba nggak? Gimana caranya? Idenya bagaimana? Idenya? Ayo. Biar hidup lah ya, biar nggak monolog, biar nggak kayak orang dengerin dongeng. Gimana caranya? Kalau mau pakai logaritma gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Coba, salah nggak apa-apa. Gimana? Ayo. Yang sudah pernah jawab ya jawab lagi nggak apa-apa, ya. Kayak tadi apa Adit, Desa, Nisa, apa lagi tadi, ya? Gimana caranya? Coba ya kita nggak ada yang ini, nggak ada yang nyautin, ya lah. Kalau di log kan jadi apa? Log Y. Nah, gini kan, log Y. Misalkan atau mau pakai ln Y aja nggak apa-apa. Di ln Y kan aja ln Y. Ln Y sama dengan ln X pangkat R kan ya. Ya. Nah, ini berarti kalau sifat logaritma kan jadi R ya. Jadi R kali log X R kali ln X. Nah, terus masing-masing ruas kita turunkan. Ini berarti Y-nya kan fungsi dari X ya. Oke. Ini ln-nya kalau diturunkan terhadap X jadi apa? Jadi ddx dari ln Y. ddx dari ln Y terus sama dengan ddx dari R ln X. Ya, gitu ya. Nah, turunan ln Y terhadap X jadinya apa? Turunan ln Y terhadap X jadinya apa? Ayo. Turunan ln Y terhadap X jadinya apa? 1/Y. 1/Y aja. 1/Y dd. Oke, siapa ini? Novel, Pak. Novel, betul ya. Seperempat kali aturan rantai kan ya, ln Y diturunkan terhadap X. Berarti ln Y d ln Y dy kali dy dx kan begitu. Jadi 1/Y kali dy dx. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah kanannya R-nya kan konstanta ya. Berarti R kali turunan ln X. Turunan ln X apa? 1/X. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini berarti kita yang dimodali apa sih? Dy dx kan? Dy dx. Yang mau dicari dy dx. Dy dx berarti sama dengan R kali Y per X. Nah, gitu. R kali Y-nya apa tadi? X pangkat N.
X pangkat R dibagi X. Dapat deh gitu ya. R X. Nah, R pangkat min 1. Dapat ya. Nah, dapat akhirnya nih. Sekarang pangkat untuk sembarang bilangnya kita dapat turunannya. Ya, R kali X pangkat R minus 1. Gitu ya, gampang. Nah, oke lanjut. Nah, sekarang masih ada waktu. Sekarang ke fungsi pangkat sekarang. Fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat. Fungsi pangkat E pangkat X. Nah, mungkin kayak pangkat X dulu nih ya. Fungsi pangkat simbolnya secara umum, kalau ini bisa langsung. B pangkat X ya, B-nya konstanta ya, yang jadi variabel X-nya. Ya. Jadi ini dibatasin B-nya positif, dan B-nya tidak sama dengan 1. Ya. Oke, kita ambil kertas yang lain. Ini bisa dibuka tidak? Tidak bisa dibuka lagi. Nah, bisa nih. Sini saja. Nah, sekarang kita punya Y sama dengan B pangkat X ya. B-nya positif. B-nya tidak sama dengan negatif 1. Ingat, DYDX, awas loh. Kadang ada yang jawab begini nih. Nah, ini hati-hati salah besar. Karena pangkat X, B pangkat X min 1. Nah, ini salah besar. Beda sama yang ini. Kalau yang ini mah, ya, yang jadi variabel itu yang dipangkatkan. Pangkatnya konstanta, ya. Lihat, perhatikan variabelnya itu yang dipangkatkan ya di bawah. Yang konstanta itu pangkatnya. Beda kalau sama yang ini. Ini variabel justru pangkatnya. Yang dipangkatkan konstanta. Jadi jangan sekali-kali pakai rumus ini ya. Itu salah besar ya. Tapi kadang ada yang seperti itu. Mahasiswa matematik yang sudah lewat tahun pertama tetap masih ada yang kayak gitu. Saya juga nggak heran kenapa bisa kayak gitu. Dulu kalkulusnya tidur atau gimana gitu ya. Jadi enggak, ini kesalah ya, harus hati-hati loh ya. Makanya kalau kuliah itu betul-betul diperhatikan ya. Oke, ini salah nih ya. Nah, ini salah besar. Harus hati-hati loh ya. Kalau masih ada yang kayak gitu setelah diajarin begini, waduh. Repot itu ya. Oke, nah sekarang cara menurunkannya kita pakai logaritma juga gitu. Karena kan turunan logaritma tadi kita udah tahu. Nah, sekarang diubah dulu ke bentuk logaritma. Kalau diubah ke dalam bentuk logaritma jadinya apa? Ayo, tolong dijawab sambil saya ngecek nih. Saya suaranya masih ada nggak, online nggak, suaranya kedengeran nggak? Ini diubah dulu ke dalam bentuk logaritma jadi apa? Ayo. Ini dibuat dalam bentuk logaritma jadi apa? Tolong dijawab, ayo. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Belok Y bukan, Pak. Belok Y sama dengan X. X, oke. X sama dengan B, log Y. Oke. Siapa ini namanya? Adit, Pak. Adit lagi. Jadi nanti saya kenalnya cuma Adit doang nih kayaknya nih. Beberapa anak sama beberapa mahasiswa yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita turunkan. Nah, ini berarti Y-nya fungsi dari X ya. Karena kan Y-nya sama dengan B pangkat X. Berarti Y-nya fungsi dari X. Nah, seperti itu. Oke, kita turunkan. X, masing-masing ruas diturunkan terhadap X. Berarti X diturunkan terhadap X jadi 1. Iya kan? Jadi 1 sama dengan, nah ini beloknya diturunkan terhadapnya jadi apa? Ayo, tadi barusan. Beloknya diturunkan terhadap X jadi apa? Ayo. Ayo. Ayo dong dijawab. Adit lagi nggak apa-apa, Dit. Biar cepet, Dit. Atau yang lain. Jadi kenalnya sama Adit nih. Jadi jawab. Ayo, yang lain.
Kayaknya harus ditunjuk nih ya. Vira Nugraheni, mana ada nggak Vira? Vira mana Vira? Ini nanti dipertanyakan loh. Namanya ada tapi kalau dipanggil nggak muncul loh. Kemana nih kuliahnya ini? Vira mana Vira? Ayo Vira. Nah, ini nanti bisa jadi temuan ini. Nanti kalau ngabsen orangnya nggak ada, ini pada pada keluar nih. Jangan takut, santai aja, salah nggak apa-apa. Cobalah yang lain nih. Muammar Tafriji, ada nggak? Mana Muammar? Oke, Muammar. Coba belok Y diturunkan terhadap X jadi apa? Tadi barusan sudah. Apa? Jadinya? Muammar? 1/, oke. Apa? Silakan. Ya, Mar. Ayo, Mar. 1/Y. Oke, iya. Terus? Ln. Iya. Iya, ln apa? Ln B. Oke, terus? Dikali. Y-nya kan, Bung? Iya, apa? DY/DX. Oke, bagus. Betul ya? Nah, betul begitu. Benar nih, ya. Muammar, ini di mana? Di rumah atau di kosan, Muammar? Di rumah, Pak. Di rumah di mana, Mar? Di Purwokerto. Oh, orang Purwokerto ya? Iya. Iya, oke. Oke, makasih, Mar. Ya, betul, bagus. Nah, berarti kan kita punya tujuannya DY/DX ya. Berarti DY/DX sama dengan oke. Jadinya apa? Y ln B kan? Nah, Y ln B. Nah, gitu. Y-nya apa? Y-nya B pangkat X. Gitu. Jadi dapatnya B pangkat X ln B. Nah, gitu ya. Oke. Ini dapat nih. B pangkat X ln B. Nah, khusus kalau B-nya X ya, jadi ini konsekuensinya adalah kalau misalkan konsekuensinya berarti kalau Y-nya konsekuensinya ya, kalau Y-nya ln X ya, pangkat X, berarti DY/DX konsekuensinya adalah berarti kan B-nya E ya. Ya nggak, B-nya E kan, berarti apa? E pangkat X ln E berapa? 1 kan ini. Berarti sama dengan E pangkat X. Jadi kalau E pangkat X diturunkan terhadap X ya tetap ya E pangkat X juga. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita generalisir. Y sama dengan B-nya nggak ada keluar-keluar ya. Saya nggak konsisten nih. B pangkat U. Nah, U-nya itu fungsi terhadap X. Nah, ini contohnya misalkan ya, sebagai ilustrasi Y sama dengan 3 pangkat misalkan X kuadrat gitu dikurangi X tambah 1. Ini kan berarti U-nya nih ya. Ini U-nya. U-nya itu dalam X ya. U-nya dalam X. Nah, coba kita turunkan. Pakai apa alatnya kira-kira? Kita memanfaatkan hasil yang sudah ada yang Y sama dengan B pangkat X. So, ada yang mau jawab nggak? Tadi sudah ada beberapa yang jawab, yang lain atau mau yang nggak jawab mau jawab lagi nggak apa-apa. Muammar, terus Said, sebelumnya Resa, bisa segala macam tadi itu sebelumnya. Berarti DY/DX-nya gimana nih? DY/DX sama dengan ya. Pakai apa alatnya? Pakai apa alatnya? Alatnya pakai apa? Ayo. Kayaknya harus ditunjuk ya. Masih ada waktu, belum cukup lah. Siapa nih? Preti Elvina. Ada nggak Preti Elvina? Ada, Pak. Preti.
Coba berarti pakai apa nih? Kita manfaatkan aja nih Y B pangkat X. Sekarang B-nya punya fungsi dari X. Ayo, pakai apa alatnya berarti? Udah sering kita pakai. Oke, silakan dijawab. DY dx sama dengan berarti ya berarti Sama dengan belok Y. dipakai apa aturan rantainya dulu ditulis. DY dx sama dengan ayo berarti DY dx sama dengan DY apa? DY aturan rantainya apa? DY apa? DY per DU. Oke, DY DU. DY DU terus berarti DU DX. oke, jangan dulu itu nanti dulu. DY dx, oke. Nah, DY DU-nya apa? Gampang ya. Ini kan tadi B pangkat X turunannya DY dx apa? Nah, ini kan BX B pangkat X ln B. Berarti kalau DY DU, Y-nya B pangkat U. Berarti, yuk cepat. Berarti D apa? Itu nih rumusnya nih DY dx. Kalau Y-nya B pangkat X, jadinya B pangkat X ln B. Ya, tapi kalau Y-nya B pangkat U, berarti DY DU apa? Ya, DU-nya apa? Nih, kalau Y-nya ya B pangkat X. Nah, gitu kan. Berarti DY dx-nya adalah DY dx-nya itu sama dengan ini kan B pangkat X ln B kan. Nah, sekarang kalau Y-nya B ln U. BU ln D. Oke, gitu maksudnya. B pangkat U ya. B pangkat U ln D dikalikan DU dx. Begitu. Udah selesai begini ya. Berarti di mana nih, rumah atau di kosan berarti? Di rumah, Mak. Rumah di mana? Asal? Purwokerto. Oh, di Purwokerto aja. Ya, makasih berarti. Begitu ya. Oke. Ya, makasih berarti. Jadi seperti itu ya. Pakai aturan rantai ini sangat bermanfaat ya. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kita dapat. Oke, ini ya. Nah, ini. Sama kan ya. Kalau B-nya eksponen bilangan eksponensial E ya berarti itu bilangan eksponensial ya namanya. 2,7 sekian. Ya berarti nanti B E pangkat U ln E-nya kan jadi 1 ya. Ln E jadi 1. Jadinya kayak gini. Kayaknya sampai sini lah ya. Yang turunan inverse fungsi trigonometri nanti aja lah ya minggu depan. Oke, pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan? Saya nggak nanya soal lo ya, cuma bilang ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Iya, oke, makasih yang udah jawab. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa bermanfaat ya. Oke, jadi saya tutup aja ya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, ikut kuliah sampai selesai. Nanti kalau saya tanya, jawab ya. Gak apa-apa, salah juga nggak masalah. Oke ya, saya tutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.